Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya kita bisa menyempatkan waktu untuk belajar bersama. Pada sesi ini kita akan membahas tentang lab activity yaitu di chapter 2.3.7 tentang navigate the iOS. Baik, sebelum kita mulai pastikan nama Anda adalah isi nama Anda sendiri. Misalkan Ahmad Saadi. Oke. Email opsional, additional info juga opsional, silakan klik OK. Oke. Kemudian terdapat dua window, silakan Anda bagi dua ya untuk memudahkan ini best practice-nya. Jadi window yang pertama ini sebagai informasi, acuan atau panduan bagaimana cara kita mengerjakan step by step-nya. Kemudian di window sebelah kanan ini adalah workspace kita, area lab activity kita. Baik, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa part. Part pertama memastikan bahwa basic koneksi ya. Pada part 2 kita menggali informasi tentang mode ESC. Kemudian part 3 yaitu tentang setting waktu. Kembali pada part pertama yaitu kita diminta untuk menghubungkan PC1 ke switch 1 atau S1 menggunakan kabel konsol. Nah, kita pilih connection ya. Connection. Kemudian pilih kabel konsol yang berwarna biru, kita arahkan atau kita tancapkan di port RS232 pada PC menuju ke port konsol pada switch 1 ya atau S1. Baik. Nah, kabel konsol ini untuk apa ya? Fungsinya kabel konsol ini digunakan untuk manajemen perangkat jaringan, baik itu switch maupun router. Kemudian kalau kita menggunakan kabel UTP, misalkan kita tancapkan di port Fastnet 0 menuju ke Fastnet 01 pada S1 gitu ya. Nah, kabel UTP ini digunakan untuk interkoneksi. Setelah kita hubungkan PC1 ke S1 menggunakan kabel konsol, nah kita klik PC-nya, oke. Kita masuk ke step 2. PC1, kemudian pilih desktop, kemudian pilih terminal, ya. Kemudian klik OK. Nah, di sini di tampilan awal kita mendapatkan informasi bahwa switch yang kita konfigurasi akan kita konfigurasi yaitu adalah Cisco WS C2960-24TT. Oke, kemudian terdapat informasi terkait dengan perangkat hardware-nya yaitu Ethernet MAC address, kemudian ada motherboard, model number, bahkan juga informasi terkait dengan versi iOS-nya ya. Kita menggunakan versi 12.2, nama iOS-nya adalah C2960 Landbase -M. Baik gitu. Kemudian kita ketik enter. Pada step 3 kita bisa menggali lebih jauh fungsi dari iOS Help yaitu dengan cara mengetikkan tanda tanya ya. Nah, ketika kita ketikkan tanda tanya maka akan tampil informasi perintah apa saja yang bisa kita lakukan di setiap mode. Mode-mode pada perintah Cisco yaitu exec mode, privilege mode, global configuration mode, config interface dan mode-mode yang lain. Privilege mode dengan perintah enable. Atau Anda bisa mengetikkan ENA kemudian tekan tab pada keyboard maka akan disempurnakan, kemudian enter. Oke, untuk masuk ke global configuration mode perintahkan conft atau configure terminal atau disingkat dengan conft, bisa juga ya. Pada part 3 kita diminta untuk men-setting waktu pada perangkat switch ini ya. Dengan cara masuk di privilege mode, kita cek terlebih dahulu waktu saat ini. Show clock. Oke. Nah, terdapat informasi jam 0 lebih 2 menit lebih dari 27 detik ya. 9.23 UTC Monday Maret tanggal 1 tahun 93. Nah, artinya tidak sesuai dengan tahun yang sekarang dan bulan sekarang. Nah, caranya bagaimana? Anda
bisa memanfaatkan tanda tanya tadi. Nah, di sini untuk set waktu bisa perintah clock, ya. Clock. Kemudian tanda tanya lagi, kita diminta untuk menginputkan set. Tanda tanya lagi, kita inputkan jam, menit, dan detik. Sekarang adalah jam 7 lebih 49, misalkan juga lebih ke detik 55. Tanda tanya lagi, kita inputkan tanggal. Sekarang tanggal 2 bulan Oktober. Kemudian kita diminta menginputkan tahun 2020. Tanda tanya lagi, spasi tanda tanya. Nah, di sini kalau terdapat informasi CR, maka perintah yang kita inputkan sudah cukup. Kemudian tekan enter. Oke, kita cek show clock. Nah, akan berbeda ya. Di awal tadi adalah tahun 93, sekarang sudah bulan Oktober, hari Jumat ya, tahun 2020. Oke, sampai sini sudah selesai yang diminta pada lab activity ini ya. Anda bisa mengeksplorasi lebih jauh terkait dengan hal ini. Saya akan menjelaskan lebih jauh di luar dari lab activity ini. Pertama adalah bahwa untuk konfigurasi tadi kita menggunakan kabel konsol, untuk interkoneksi kita menggunakan kabel UTP. Oke. Nah, pertama adalah kita mencoba mencari informasi IP berapa yang digunakan pada S1. Anda bisa mengetikkan show IP interface brief. Tekan spasi. Nah, pada VLAN 1 IP addressnya yang ditugaskan adalah 192.168.10.2. Statusnya up, protokolnya juga up. Oke. Kemudian Anda bisa cek IP address pada PC 1 dengan di menu desktop, IP configuration, pilih interface-nya fast direct 0, hanya satu ya, static. Yang ditugaskan adalah 10.5. Artinya bahwa perangkat switch dan perangkat PC ini dalam satu network, yaitu dengan subnet busnya 255.255.255.0. Nah, Anda nggak usah bingung karena nanti akan kita pelajari di chapter berikutnya. Oke. Anda bisa ketik ping ya di command prompt, perintahkan ping 192.168.10. Berapa tadi? 2, yaitu IP di S1. Enter. Nah, kita tunggu responnya. Request timeout. Nah, ini untuk awal-awal ya, mengenali atau mencari informasi IP tersebut. Kemudian replay from 192.168.10.2, yaitu IP dari S1. Oke. Pak, bagaimana kalau kita ingin mengganti IP address pada S1? Nah, caranya kita masuk ke terminal lagi. Oke. Dengan masuk ke Global Configuration Mode atau Global Configuration Mode. Conft, kita singkat saja ya. Oke, kemudian kita masuk ke interface VLAN 1. Caranya bagaimana? Kita ketikkan interface VLAN 1. Oke. Kemudian tanda tanya apa saja yang bisa kita lakukan. IP address, tekan tab 192.168.10 misalkan titik 254. Subnet masnya berapa? 255.255.255.0. Enter. Kemudian kita hidupkan interface-nya. No shutdown. Oke. Nah, Anda bisa melihat misalkan saya perintahkan shutdown ya. Shutdown. Oke, statusnya down. Nah, Anda bisa melihatnya gini. Do show IP interface brief. Oke. Statusnya down. Ketika Anda ketikkan no shutdown. Oke. Dari down ke state to up. Nah, Anda bisa menggunakan up atau down untuk
mencari perintah yang sudah pernah kita lakukan. Oke, enter ya. So IP interface brief. Nah, do ini kita bisa mengetikkan, memerintahkan show IP interface brief di mode apapun yang seharusnya ini adalah di privilege mode. Nah, dari manapun kita bisa menambahkan perintah do. Oke, enter. Nah, statusnya apa? Sudah up. Oke, dan IP-nya juga sudah ganti. Baik, mungkin untuk saat ini cukup sampai sini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk belajar bersama. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.